Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dina Binugraini akan membagikan sedikit ilmu saya yang sudah saya peroleh dari perkuliahan saya tentang audit manajemen fungsi keuangan. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi tentang apa sih itu audit manajemen fungsi keuangan, apa sih manfaatnya, kita akan mengetahui dulu sebenarnya audit itu apa sih? Kan pasti kita sering kan mendengar kata-kata audit, sangat familiar lah dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi banyak dari kita yang belum tahu sebenarnya audit itu pengertiannya apa? Oke, audit itu adalah suatu proses mengumpulkan dan mengevaluasi informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditentukan. Kemudian audit manajemen fungsi keuangan itu sendiri adalah suatu proses memperoleh tentang bukti-bukti bagaimana suatu rencana yang telah ditetapkan dalam suatu perusahaan tersebut dapat dicapai dengan berbagai kegiatan operasional yang disoroti khusus dari sisi keuangan. Kemudian sebelumnya kita harus tahu kenapa sih fungsi keuangan itu harus kita bahas, apa sih pentingnya fungsi keuangan itu dalam suatu perusahaan. Oke, fungsi keuangan itu sangat penting dalam suatu perusahaan karena ada dua hal. Yang pertama karena bagian keuangan akan memberikan petunjuk untuk meningkatkan siasat keberhasilan dalam suatu perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua, karena bagian keuangan akan memberikan dukungan dan akan memberikan arahan dalam berbagai bentuk kegiatan yang akan menghasilkan pendapatan bersih, kemudian pengembalian modal dalam periode waktu berjalan. Kemudian kita akan membahas kenapa sih perlu dilakukan audit itu? Apakah audit itu harus dilakukan? Oke, audit itu harus dilakukan karena yang pertama, evaluasi dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, baik itu bagi top manager ataupun lembaga yang berhubungan erat dengan kegiatan operasional suatu perusahaan. Kemudian evaluasi juga dapat digunakan sebagai pedoman atau alat pengawasan untuk mengetahui apakah rencana yang telah ditetapkan oleh perusahaan dapat dijalankan atau tidak. Kemudian ada beberapa lingkup audit manajemen fungsi keuangan. Ada 3 ruang lingkup audit manajemen fungsi keuangan. Ada 4 ruang lingkup audit manajemen fungsi keuangan. Yang pertama adalah sasaran finansial perusahaan, yang kedua adalah perencanaan keuangan, yang ketiga adalah organisasi, dan yang keempat adalah pengawasan. Kita akan membahas satu persatu tentang ruang lingkup audit manajemen tersebut. Pertama adalah sasaran finansial perusahaan. Dalam pelaksanaan audit yang dijadikan sebagai objek pertama audit adalah pencarian, penemuan, dan pengumpulan informasi tentang apakah suatu finansial perusahaan itu dapat tercapai ataupun tidak. Yang kedua adalah perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan dijadikan sebagai sasaran audit. Itu berarti 2 hal. Yang pertama, efektif tidaknya satuan kerja yang mengurus keuangan perusahaan. Kemudian kita akan menemukan fakta penting tentang apakah suatu rencana yang telah ditetapkan oleh manajer oleh satuan bisnis itu bermutu ataupun tidak. Kemudian
Yang ketiga adalah organisasi. Dijadikannya organisasi sebagai sasaran audit, itu berarti informasi yang akan kita dapatkan dapat kita gunakan untuk mengetahui apakah suatu organisasi satuan bisnis di bidang keuangan tersebut berjalan dengan baik atau dikelola dengan baik ataupun tidak. Kemudian yang terakhir adalah pengawasan. Adapun proses pengawasan itu dilakukan dengan analisis anggaran dan analisis keuangan. Tujuan dari dilakukannya analisis anggaran dan analisis keuangan ini adalah untuk mengamankan kekayaan dan sumber finansial yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian kita akan membahas tentang manfaat audit manajemen fungsi keuangan itu sendiri. Ada beberapa manfaat audit manajemen fungsi keuangan. Di antaranya yang satu adalah mengatur pencarian sumber dana yang dibutuhkan perusahaan, kemudian mengatur penggunaan dana tersebut. Dana yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan itu dapat berasal dari beberapa sumber, di antaranya sumber intern yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, ataupun sumber ekstern yang berasal dari luar perusahaan itu sendiri. Kemudian manfaat audit manajemen fungsi keuangan adalah alat utama dalam proses pembentukan keputusan. Yang ketiga adalah laporan keuangan audit independen. Biasanya menyatakan pendapat tentang kewajaran semua hal yang bersifat material seperti posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas tersebut disajikan secara wajar atau tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia. Selanjutnya adalah memeriksa dan mengevaluasi keefektifan dan keefisienan bagian keuangan dalam memberikan arahan dan meneliti seluruh kegiatan organisasi bahkan yang dilaksanakan oleh berbagai macam unit dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir adalah manfaat ekonomi dari audit laporan keuangan adalah akses yang lancar dalam pasar, kemudian penangguhan inefisienan dalam perusahaan, dan penangguhan kecurangan dalam perusahaan juga. Yang terakhir adalah pendekatan audit manajemen fungsi keuangan. Ada 3 pendekatan audit manajemen fungsi keuangan. Yang pertama adalah audit laporan keuangan, yang kedua adalah audit operasional, dan yang ketiga adalah audit kepatuhan. Yang pertama adalah audit laporan keuangan. Kegiatan ini berkaitan dengan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan suatu entitas apakah telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Kemudian audit kepatuhan. Ini berkaitan erat dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang apakah suatu entitas telah berjalan sesuai dengan persyaratan tertentu. Kemudian yang terakhir adalah audit operasional. Ini berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi keefisienan suatu kegiatan operasional di dalam suatu entitas. Dari apa yang saya sampaikan sebelumnya, saya menarik kesimpulan bahwa audit manajemen fungsi keuangan itu dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang apakah atau tentang bagaimana suatu rencana yang telah ditetapkan diwujudkan dengan berbagai kegiatan operasional disoroti khusus dari sisi keuangan. Kemudian agar audit manajemen fungsi keuangan tersebut dapat dicapai sasarannya, maka ada 4 hal mutlak yang harus diberikan perhatian khusus, yaitu sasaran finansial perusahaan, kemudian perencanaan keuangan, kemudian
organisasi, kemudian pengawasan. Dan ada 3 pendekatan dalam audit manajemen fungsi keuangan, yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Thanks for watching and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.